Selamat siang Mr. Yori dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Grace dari kelas 10 MIPA 4 absen Dicu. Dan hari ini saya akan menceritakan mengenai gaya gravitasi dalam skala makro tata surya. Sebelum saya masuk ke dalam penjelasan lengkap, berikut saya ceritakan sebuah cerita. Pada suatu hari, para siswa-siswi sedang belajar mengenai tata surya. Saat siswa lain sedang terkagum-kagum indahnya dan beragamnya planet di tata surya, ada seorang anak yang mengangkat tangan dan bertanya, "Mengapa planet-planet bisa berputar mengelilingi matahari ya, Bu?" Guru pun menjawab, "Nah, planet tersebut berputar mengelilingi matahari karena adanya gaya gravitasi. Karena gravitasi, matahari yang membuat ke seluruh planet tetap berada dalam orbitnya. Sama kasusnya seperti bulan yang mengorbit ke bumi karena tarikan gravitasi bumi, dan bumi mengorbit matahari karena tarikan gravitasi matahari." Sang anak pun kembali bertanya, "Lalu, mengapa planet-planet tidak jatuh tertarik ke matahari?" Sang guru pun menjawab, "Itu dikarenakan gaya gravitasi matahari tidak terlalu kuat untuk menarik planet ke intinya, dan juga gaya inersia akibat kecepatan alami planet." Sang anak pun semakin paham dan menyukai hal tersebut. Ia bertanya, "Lalu, apa ya manfaat yang bisa kita dapat?" Guru pun menjawab, "Manfaat gaya gravitasi sudah sering kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari loh, seperti menjaga benda-benda agar tetap di tempatnya. Bayangkan jika tidak ada gaya gravitasi bumi, semua benda di atas bumi akan melayang-layang dan terbang tidak beraturan." Jawab sang guru. "Wah, keren juga ya, Bu," jawabnya. Siswi itu bertanya, "Bu, apakah benar kalau adanya gravitasi ini menyebabkan pasang surut?" "Wah, benar itu. Pasang surut adalah salah satu peristiwa yang terjadi dikarenakan gaya gravitasi bulan, yang menyebabkan pasang dan surutnya air laut. Ketika posisi bulan dekat dengan bumi, air laut akan mengalami pasang, sedangkan saat posisi bulan jauh, air mengalami surut." Wah, keren juga ya, Bu. Saya sudah paham sekarang. Terima kasih. Nah, dari percakapan ini bisa kita simpulkan bahwa gaya gravitasi adalah gaya kolom dalam skala makro. Newton menyatakan bahwa benda di alam semesta saling tarik-menarik dengan adanya gaya. Sekarang, mari kita pindah ke poster. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa tidak murni lingkaran namun berbentuk elips, di mana matahari sebagai salah satu titik fokusnya. Pada saat bumi ada di titik yang jauh dari matahari, rotasi bumi semakin melambat. Dari percakapan ini juga kita bisa dapatkan bahwa gaya gravitasi adalah gaya kolom dalam skala makro, di mana setiap benda pasti memiliki daya tariknya. Semakin besar masanya, semakin pula besar gaya tariknya. Semakin besar jarak benda, semakin kecil juga daya tariknya. Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang dimiliki suatu benda terhadap benda lain, baik dipengaruhi oleh massa benda maupun kuadrat jarak kedua benda. Nah, awalnya Newton mendapatkan ide untuk menentukan gaya besar gravitasi ini pada saat ada pandemi di Eropa. Pada saat semuanya juga saat itu ada perang, di mana siswa-siswi harus belajar di rumah masing-masing dan secara mandiri, seperti yang kita lakukan saat ini. Pada saat itu, Newton sedang belajar di bawah pohon apel, dan secara tidak sengaja, pohon jatuh dari pohonnya. Dan saat itu, Newton bertanya-tanya, mengapa apel itu bisa terjatuh dari pohon? Nah, dari situ kita bisa mendapatkan rumus dari Newton. Nah, untuk menemukan gaya gravitasi Newton dalam skala makro, rumus yang kita gunakan adalah F1 sama dengan F2 sama dengan min G kali M1 kali M2 per R2. Nah, F di sini adalah gaya gravitasi yaitu Newton, G adalah tetapan gravitasi di mana yaitu 6,67 kali 10 pangkat min 11, M1 adalah massa benda 1 sedangkan M2 adalah massa benda 2, dan R adalah jarak kedua benda. Nah, sedikit penjelasan bahwa garis kerja gaya terletak antara garis hubung yang menghubungkan pusat benda ke satu dan pusat benda yang kedua, serta gaya gravitasi yang dilakukan pada benda satu yang dikerjakan oleh benda dua atau F aksi adalah gaya gravitasi yang dilakukan pada benda dua oleh benda satu atau F reaksi. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih. Halo semuanya, nama saya Alexander Eldin Laksana Kuswadi. Hari ini saya akan menceritakan tentang hukum Kepler 1. Pada tanggal 27 Desember 1571 di kota kecil Wilderstadt, seorang bayi laki-laki lahir ke bumi yang bernama Johannes Kepler. Meskipun Johannes tinggal di keluarga miskin, tetapi Johannes adalah anak yang jenius pada bidang matematika dan sangat menyukai astronomi. Pada saat dia lahir, orang-orang masih berpikir planet di tata surya mengorbit melingkari di sekitar bumi, ya kan? Sehingga Johannes ingin mencari tahu kebenarannya. Apakah benar tata surya mengorbit di sekitar bumi?
dengan ditambah dengan munculnya teori heliosentris Copernicus yang mengatakan bahwa matahari mengorbit di sekitar bumi. Lalu Johannes Kepler berkata, menurut saya teori heliosentris benar bahwa matahari berada di pusat orbit. Lalu ada seorang astronom bernama Tycho Brahe yang pintar dalam mengamati posisi bintang dan planet, dalam mengamati dengan teleskop, sehingga ia menemukan data-data posisi planet Mars. Lalu Johannes berkata, dengan data-data itu mungkin saya bisa mencari kebenarannya. Sehingga pada tahun 1601, Johannes berusaha mencocokkan berbagai bentuk kurva geometri pada data-data posisi planet Mars yang dikumpulkan oleh Tycho Brahe. 5 tahun lamanya Johannes mencocokkan kurva geometri planet Mars hanya untuk mencari penyelesaian perbedaan sebesar 8 menit busur, dan akhirnya ia mendapatkan orbit planet Mars. Lalu ia berkata, lintasan berbentuk elips adalah gerakan yang paling sesuai untuk orbit planet yang mengitari matahari. Dengan perkataan tersebut, lahirlah hukum Kepler 1 yang berbunyi, lintasan setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Lalu dengan dibantunya teori heliosentris yang mengatakan bahwa matahari di tengah, terbentuknya 2 titik sisi yang berbeda. Lalu Johannes Kepler berkata, untuk sisi yang terdekat dari matahari, saya akan menamainya perihelion, karena dalam bahasa Yunani, peri artinya dekat dan helion artinya matahari. Sedangkan yang terjauh dari matahari, aku namai apelion, karena kan dari bahasa Yunani, apo artinya jauh dan helion artinya juga matahari. Maka dari itu terciptanya 2 sisi, yaitu untuk fenomena yang terdekat dari matahari perihelion dan untuk yang terjauh apelion. Sekian dari penjelasan saya dan storytelling mengenai hukum Kepler 1. Terima kasih. Selamat siang Mr. Yori dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit secara garis besar tentang apa itu gaya gravitasi Newton dalam skala makro. Jadi pertama-tama kita definisikan terlebih dahulu apa itu arti dari gravitasi itu sendiri. Dalam hal ini dengan konteks makro atau tata surya, gravitasi adalah gaya tarik sebuah planet yang menarik objek lain ke pusatnya. Gravitasi inilah yang menyebabkan seluruh planet di tata surya tetap mengorbit mengelilingi matahari dengan baik. Nah, lalu apa sebenarnya hubungan dari gravitasi dengan yang namanya hukum gravitasi Newton? Sebagai informasi tambahan, hukum gravitasi Newton ini nantinya akan memiliki hubungan lagi dengan gaya gravitasi Newton itu sendiri. Saya ceritakan sedikit, alkisah pada zaman dahulu ada seorang ahli fisika dan matematikawan yang berkebangsaan Inggris. Ia adalah orang pertama yang mempelajari tentang adanya gaya gravitasi bumi. Orang ini bernama Isaac Newton. Ia pertama kali menemukan atau mulai mempelajari tentang adanya gaya gravitasi ketika ia sedang berteduh. Ini posisinya di siang hari di bawah sebuah pohon apel. Kemudian sebuah apel pun jatuh dari pohon tersebut dan ia pun menoleh. Dan munculnya rasa tertarik atau ingin lebih tahu apa yang barusan terjadi. Karena hal tersebut, berbagai penelitian tingkat lanjut pun ia lakukan, sehingga pada akhir abad 17 ia pun sampai pada satu kesimpulan, bahwa apel dan setiap benda yang jatuh itu disebabkan karena adanya gaya tarikan bumi atau gravitasi bumi. Jadi hukum gravitasi Newton adalah kesimpulan Newton bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara 2 benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Lebih tepatnya berbunyi seperti ini. Setiap partikel di alam saling tarik-menarik dengan partikel lain yang besarnya sebanding dengan perkalian massa kedua partikel dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak kedua partikel. Dari pernyataan tersebut, Newton pun mengemukakan konsep tentang gaya gravitasi Newton yang secara matematis jika digambarkan rumusnya adalah seperti yang tertera di gambar ini, di mana F1 sama dengan F2 sama dengan G dikali M1 kali M2 dibagi R kuadrat, di mana F adalah gaya tarik antara 2 benda, G adalah konstanta gravitasi, M1 dan M2 merupakan massa masing-masing benda, dan R adalah jarak. Kemudian, jika konsep tersebut diterapkan di dunia nyata, akan menjadi seperti gambar di bawahnya ini.
Jadi diibaratkan bahwa M1 adalah bumi dan M2 adalah Mars, dan terbentuklah gaya gravitasi di antara keduanya. Sehingga mereka tidak saling bertabrakan. Begitu pula dengan planet-planet lainnya. Jadi pada akhirnya gaya gravitasi Newton, khususnya dalam skala makro, inilah yang menahan planet-planet pada orbitnya agar tidak bertabrakan dengan planet lain dan mengorbit matahari dengan benar, sehingga bisa membentuk sebuah tata surya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.